amazing students, meet with Miss Eva again. How are you today? I hope you still enthusiastic to learn about our science, yeah? Now we continue to the new topic, but it's still about adaptation. Now before that, I want you to tell some animals and plants yang memiliki beberapa ciri khusus karena because our topic today and last week kan itu about adaptation. Jadi ada juga beberapa hewan yang memiliki ciri dan fungsi khusus. Nah, we continue. You can see the slide. We start from kita lihat dulu tujuan pembelajarannya ya ini. We have cicak, kelelawar, burung hantu, kucing, terenggiling, pohon beringin, dan tumbuhan bakau. And then siswa mampu menghubungkan bentuk adaptasi hewan terhadap pergerakannya, baik di darat, air, maupun di udara. Nah, first we start with cicak. As you know, cicak ini yang paling utama atau paling khusus dari dia adalah kemampuan autotominya. Autotomi adalah memutuskan bagian tubuh secara sendirinya ya, jadi tanpa paksaan. Di mana ekor yang putus ini bergerak lebih lincah. Jadi ini akan mengelabui musuh. Jadi musuh akan fokus ke ekornya, padahal dia sudah lari. Nah, ekor ini juga akan tumbuh beberapa bulan kemudian. And the next, adaptasi cicak ini same with tokek also ya, karena mereka itu masih satu ordo atau satu bangsa di bahasa umumnya ya. Cicak dan tokek sama-sama hewan reptil atau melata, sedangkan kita apa? Iya, good job. Kita itu adalah mamalia. Makanannya serangga kecil. Nah, selain dari autotominya, cicak ini juga memiliki lidah panjang untuk menangkap mangsanya. Dan kemudian terdapat lapisan perekat pada telapak kaki cicak. Makanya cicak bisa diam-diam merayap ya, di atas atap juga bisa. Next, bunglon. Ya, bunglon ini dikenal dengan kemampuan mimikrinya atau mengubah warna kulitnya ya. Dia juga memiliki lidah yang panjang dan lengket. Next, we continue with kelelawar. Nah, kelelawar ini as we know adalah hewan yang nokturnal. Nokturnal itu adalah aktif pada malam hari ya. Nah, karena dia mencari makan pada malam hari, sedangkan cahaya tidak ada pada malam hari, dia menggunakan ekolokasi untuk mengenali lingkungan dengan bunyi pantul atau sonar, supaya tidak menabrak saat terbang dan mencari makan. Iya. Kemudian juga pendengaran tajam, dan selain ekolokasi, ciri khas yang paling umum kita ketahui adalah tidurnya berbalik untuk memudahkan terbang. Jadi terbang dia tinggal tidak perlu bangun-bangun lagi. Next, we continue burung hantu. Ini juga termasuk hewan nokturnal karena bergerak pada malam hari. Nah, yang paling khusus dari dia adalah kepala dapat memutar 180 derajat. Ya, how about you? Tidak bisa ya, karena kita memiliki sendi di sini, hanya bisa berputar dua arah. Jadi tidak 180 derajat. Dan kemudian dia penglihatannya yang tajam. Pupil dapat melebar karena malam hari kan dia cahayanya sedikit, maka pupil mata akan melebar untuk mencari cahaya. Next, terenggiling. Nah, ciri khususnya adalah dia memiliki sisik yang tebal dan dapat menggulung tubuhnya seperti bola untuk melindungi diri. Tetapi rupanya dia memiliki cakar yang kuat, jadi menarik rayap dan semut karena dia makanannya kan rayap dan semut, dan juga tidak memiliki gigi. Tetapi memiliki lidah yang panjang dan lengket. Ya, karena ini disesuaikan dengan makanannya juga, dia tidak terlalu membutuhkan gigi karena tidak ada makanan yang harus dicerna seperti daging. Next, nah pada kucing ini umum dijumpai, tapi sudah tahu kan ciri khususnya? Iya, selain ini sudah umum, memiliki mata tajam, penciuman, otot kuat. Nah, yang paling khusus dari dia adalah mampu membuat gerakan berputar di udara saat jatuh. That's why kalau kucing kita jatuhkan, tapi jangan dicoba. Kalau kucing terjatuh dari ketinggian paling atas pun, dia akan sampai ke tanah dengan posisi kakinya di bawah. Karena itu ciri khususnya. Beda dengan manusia. Kalau kita terjatuh dari atas, bisakah kamu langsung berdiri? Tidak bisa, ya. Nah, mampu mengatur posisi tubuh agar mendarat dengan 4 kaki saat jatuh. Siapa yang ingin menjadi kucing? Oh, tidak ada. Siapa yang ingin memiliki kemampuan seperti kucing? Banyak sekali. Next, we continue to pohon beringin dan mangrove.
Nah, pohon beringin sudah tahu ya. Ini kalian bisa melihat akar-akarnya menggantung. Nah, ini adalah akar gantung pada pohon beringin. Kemudian pada mangrove ini di sekitar pantai memiliki akar nafas karena dia termasuk hidup di air ya, walaupun masih di atas air. Nah, mangrove ini berfungsi untuk mencegah abrasi atau erosi pantai. Kalian pasti sudah pernah dengar di grade sebelumnya. Next, we continue to what are the adaptation for movement. You can open your textbook page 57. Nah, jadi apa sih pengaruh adaptasi terhadap pergerakan beberapa hewan? As you know, there are land animals, water animals, and then air animals ya, bergerak di udara. Nah, we start with land animals. Itu mostly on trees. Dinamakan itu arboreal animals ya. Jadi yang kebanyakan hidupnya di pohon namanya ini. Nah, they have sharp claws to climb up, down, and branch, and usually have strong muscular limbs and a tail for holding on the branch. Jadi beda juga hewan yang biasa tinggal di pohon dengan hewan yang di darat pada umumnya. Jadi you can see the example from your textbook page 55. There are kangaroo, snake, and then tiger, ya. Nah, ada juga dia land animals tapi yang bagian reptilsnya. Apa ciri khususnya? Yaitu yang poin number 2, scaly skin, kulit bersisik. Ini to provide protection, jadi melindungi diri dari musuh. Next, we continue to water animal. Jadi, when aquatic animal move to water, they experience a force called water resistance. Jadi di dalam air itu juga ada aliran air atau tekanan air. Nah, biasanya ikan ini kalau misalnya aliran airnya menuju kanan, ikan akan bergerak melawannya menuju kiri. Nah, you can see this picture. The red is direction which the fish moves and the blue is direction of water resistance ya. So it can help the fish to move easily. Nah, water animal ini also have this structural adaptation. Ada 3, yaitu streamline body shape, modified limbs, and then swim bladder. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang streamline body shape. Ini supaya lebih gampang yaitu bentuk tubuh yang simetris ya. Simetris artinya ikan ini biasanya memiliki bagian yang runcing pada bagian mulut dan ekornya, sedangkan bagian tengahnya itu lebih gemuk ya. Nah, apa fungsi bagian runcing pada bagian mulut? Itu untuk memecah air di depannya. Jadi dia bisa bergerak lebih cepat dibantu dengan ekor yang di belakangnya ya. Jadi ini membantu pergerakan mereka. Nah, you can see this picture. Bagian ujungnya itu runcing dan bagian belakangnya yang runcing. Same with airplane. Pernah lihat airplane, muncung airplane-nya itu datar? Tidak ya, karena itu akan mempersulit airplane terbang di udara. Jadi dia bagian ujungnya atau kepalanya itu selalu lebih runcing daripada bagian badannya. The second, we continue to modified limbs. Ini alat gerak. Nah, the first we start with fins. Fins in fish, sirip. Nah, fins ini same with flipper, sama-sama sirip juga. Tapi pada ikan namanya fins, pada penyu namanya flipper. Nah, ini dia flippernya. And then ada webbed feet. Webbed feet itu adalah kaki berselaput. You can see from the duck and the frog. Ya, jadi seal and turtles have flipper. Jadi dia bahasa Indonesia sama-sama sirip, tetapi penggunaannya berbeda. Ingat, kalau fins itu hanya pada ikan, kalau flipper itu pada penyu dan seals. Ya. Next, swim bladder. Nah, ini adalah sebuah kantung yang berisi tentang udara. Nah, you can see this picture. Nah, this is also. Jadi kalau pernah membantu mamanya kamu membersihkan ikan, nah, you can see this part of the fish, ya. Nah, how about the animal that moving in the air? Jadi dia punya wings, of course wings, and then flight muscle, streamline body shape, same ya with this. Have streamline body shape, and then hollow bones. Nah, I want to introduce about hollow bones. Hollow bones itu adalah tulang yang berongga. Berongga itu, nah, you can see example. Kalau bones of humans itu biasanya tebal ya, tidak ada rongganya.
Sedangkan hollow bones in birds like this picture, dia lebih berongga. Nah, tapi ini sangat kuat. Nah, the strong hollow bones reduce a bird's body weight, making it easier for the birds to fly. Jadi ini yang membuat tubuh burung itu atau unggas lainnya menjadi lebih ringan sehingga dapat memudahkannya terbang di udara. So that's all our topic about the function of adaptation for animal movement. I hope you can remember and please finish and continue your notebook. Thank you for watching. Bye-bye. God bless you.